Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah yang soleh dan solehah? Ustazah berharap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja masih tetap semangat ya anak-anak ustazah untuk mengikuti pembelajaran di pagi hari ini. Hari ini bertemu lagi dengan Ustazah Lucy dalam pembelajaran tema 3, tugasku sehari-hari. Subtema 3, tugasku sebagai umat beragama. Nah, fokus pembelajaran matematika KD 3.5 menjelaskan nilai dan kesetaraan pecahan mata uang. Nah, anak-anak ustazah, adapun tujuan pembelajaran kita pagi hari ini, yang pertama adalah mampu memahami kesetaraan nilai sekelompok pecahan uang. Yang kedua, mampu mengurutkan harga barang. Yang ketiga, mampu memahami kelompok pecahan uang yang bernilai sama. Nah, ukhrawi pada pembelajaran kita hari ini terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 188 yang artinya, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui. Ya, anak-anak ustazah, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, untuk mengundang keberkahan, kita awali dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, anak-anak ustazah, sekarang silakan dibuka buku petiknya, buku 2C di halaman 74 sampai 77. Hari ini kita akan belajar tentang kesetaraan nilai kelompok pecahan uang. Nah, anak-anak ustazah bisa dilihat di sini ya. Ustazah akan membacakan terlebih dahulu. Kalian bisa melihat di bukunya ya, di buku 2C halaman 74. Benny dan ibu berbelanja ke pasar. Benny membeli 1 kantong biskuit. Harga biskuit tersebut Rp9.000. Nah, berapakah pecahan uang yang harus mereka bayar? Nah, anak-anak ustazah, ya, kita sudah pernah belajar tentang kesetaraan nilai sekelompok uang ya. Pecahan uang yang sama berbeda dapat bernilai sama. Sekelompok pecahan uang yang berbeda dapat bernilai sama. Nah, sekarang coba kita lihat di bawah sini. Tadi biskuit ya dengan harga Rp9.000 ya, anak-anak saja ya. Nah, dapat dibayar dengan, nah, di sini ada sekelompok pecahan uang, ada uang 5.000-an dan uang 1.000-an. Uang 5.000-an sebanyak 1 lembar dan uang 1.000-annya sebanyak 4 lembar. Nah, anak-anak saja kita tambahkan ya. Kita tambahkan di sini 5.000 ditambah dengan 1.000 ya. 5.000 ditambah 1.000 jadinya 6.000. 6.000 ditambah 1.000 jadinya 7.000. Nah, 7.000 ditambah dengan 1.000 jadinya berapa anak-anak saja? Iya, 8.000. Kemudian ditambah lagi dengan 1.000 ya. Nah, hasilnya adalah Rp9.000 ya, sama dengan harga biskuit tadi ya. Nah, saja jadi sekelompok uang yang ada di sini bisa untuk membayar sebuah biskuit yang harganya 9.000 karena nilainya setara ya anak saja ya. Atau bisa juga dengan, nah, di sini ada sekelompok pecahan uang 2.000-an yang jumlahnya ada 4
kemudian seribuan uang logam yang jumlahnya ada 1 keping. Nah, sekarang coba kita akan menambahkan 2000 ditambah dengan 2000 jadinya 4000 ya. 4000 ditambah 2000 jadinya 6000. 6000 ditambah lagi dengan 2000 jadinya 8000. Kemudian ditambah dengan 1000. Berapa kira-kira ya hasilnya ya? Nano saja ya. Iya, hasilnya Rp9.000. Hasilnya sama ya. Meskipun berbeda pecahannya tapi nilainya sama ya, Nano saja ya. Baik, selanjutnya mengurutkan harga barang. Anak-anak saja perhatikan harga barang berikut. Nah, di sini ada susu. Susu harganya Rp4.000. Kemudian ada lagi keju harganya Rp8.000. Kemudian ada roti isi coklat harganya Rp2.000 ya, anak-anak saja. Nah, sekarang coba kita urutkan ya. Nah, urutkan harga barang di atas dari yang paling murah. Adalah kira-kira mana ya yang paling murah ya? Dari ketiga barang di sini ada yang 4.000, ada yang 8.000, kemudian ada yang 2.000. Kira-kira yang mana ya yang harganya yang paling murah? Iya, harganya yang paling murah adalah roti isi coklat dengan harga Rp2.000. Kemudian apa lagi? Iya, susu kotak ya, anak saja ya. Susu kotak di sini harganya adalah Rp4.000. Kemudian yang terakhir adalah keju dengan harga Rp8.000 ya. Jadi urutan harga barang dari yang termurah adalah dari roti isi coklat harganya 2.000, susu kotak harganya 4.000 dan keju harganya 8.000. Nah, bisa ya anak-anak saja ya. Saya yakin kalian semuanya pasti bisa. Kemudian selanjutnya silahkan dibuka bukunya di halaman 75. Ada latihan soal anak-anak saja ya. Kita akan kerjakan dulu bersama-sama. Yang nomor 1, hubungkan kelompok pecahan uang yang bernilai sama. Hubungkan dengan menarik garis. Di sini yang A ada pecahan uang logam 200-an sebanyak 4 keping. Kemudian yang B ada 2.000-an sebanyak 2 keping. Kemudian yang C ada 1.000-an sebanyak 2 keping dan 5.000-an sebanyak 1 keping. Nah, kita akan cocokkan dengan yang ada di sebelah, pecahan uang yang ada di sebelah. Yang di sebelah di sini ada pecahan uang 2.000, ada 3 keping, kemudian 1.000 ada 1 keping. Kemudian ada uang 200, maaf ya anak saja, 200 1 keping, 500-nya 1 keping dan 100-nya 1 keping. Kemudian yang terakhir ada 1.000-an sebanyak 3 keping, kemudian 500-annya sebanyak 2 keping. Nah, sekarang kita lihat yang A. Yang A 200-an sebanyak 4 keping. Kira-kira setara dengan yang mana ya? 200 ditambah 200 jadinya 400. 400 ditambah 200 jadinya 600. Kemudian 600 ditambah 200 lagi jadinya 800. Nah, kita cocokkan dengan nilai sekelompok uang yang ada di sampingnya. Mana kira-kira yang nilainya sama? Yang nilainya sama Rp800. Nah, yang pertama di sini ada 2.000-an sebanyak 3 keping. 3 keping berarti 2.000 ditambah 2.000 ditambah 2.000 hasilnya 6.000. 6.000 ditambah 1.000 berarti 7.000. Nah, berarti tidak sama ya dengan yang A tadi ya. Sedangkan yang A tadi Rp800. Sekarang yang
bawahnya 200 rupiah ditambah 500, kira-kira berapa? 200 ditambah 500 hasilnya 700. 700 ditambah 100 berapa ya anak-anak saja ya? Iya, 700 ditambah 100 hasilnya adalah 800 rupiah. Oke, berarti yang sama adalah yang di sini ya, yang 200, 500 dan 100. Nah, kita bisa menarik garis ya anak-anak saja. Baik, selanjutnya yang B dan C, silakan anak-anak saja seperti biasa untuk latihan di rumah ya. Kemudian lanjut yang nomor 2. Maaf, nomor 2 masih di halaman 75. Di sini ya, yang A ada uang 1.000 rupiah. Kemudian, nah di sini ya, titik-titik keping uang 200-an ya. Yang nomor 2 tadi tulislah bilangan yang sesuai agar nilai uangnya sama. Nah, kira-kira kalau 1.000 rupiah ini perlu berapa keping uang 200-an anak-anak saja? 1.000 rupiah. Kalau uangnya 200-an berarti butuh berapa keping ya? Iya, butuh 5 keping uang 200-an. Coba anak-anak ustazah di rumah coba dihitung ya. Dikumpulkan tuh uang 200-an sebanyak 5 keping. Kira-kira kalau ditambah hasilnya berapa? Betul nggak kalau hasilnya 1.000 rupiah ya? Kemudian butuh berapa keping lagi ya? Uang 500-an. Kalau 1.000 itu berapa keping uang 500-an? Coba nanti anak-anak saja di rumah sambil dipraktekkan. Ambil uang 500-an koin ya. Kemudian jumlahkan kira-kira butuh berapa keping untuk hasilnya 1.000 rupiah. Coba kita lihat. Iya, 2 keping ya anak-anak saja ya. 2 keping uang 500-an ya. 500 ditambah 500 hasilnya 1.000. Oke, baik. Nah, sekarang yang B. Di sini ada uang 3.000 rupiah. Nah, sama kira-kira butuh berapa keping uang 500-an kalau 3.000. Coba kita lihat ya anak-anak saja ya. Iya, butuh 6 keping. Nanti dihitung ya di rumah ya. Dihitung. Kumpulkan uang 500-an koin. Kemudian anak-anak saja jumlahkan sebanyak 6 keping ya. Kemudian kalau lembar uang 1.000-an, kalau 3.000 berarti butuh berapa ya? Butuh berapa lembar ya? Iya, butuh 3 lembar uang 1.000-an. Karena 1.000 ditambah 1.000, 2.000 ditambah 1.000 lagi hasilnya jadi 3.000. Bisa ya anak-anak saja ya? Oke, untuk yang C dan D silahkan dikerjakan di rumah untuk latihan di rumah ya. Kemudian lanjut yang nomor 3. Lengkapilah tabel dengan pecahan uang yang setara untuk membayar barang berikut. Yang A di sini ada buku ya anak-anak saja ya. Ada buku harganya 3.000 rupiah. Ada buku seharga 3.000 rupiah. Nah, nilai uang yang setara kira-kira berapa? Di sini ada titik-titik lembar uang 2.000-an. Butuh berapa lembar uang 2.000-an kira-kira? Kita lihat ya. Iya, butuh 1 lembar uang 2.000-an. Dan titik-titik lembar uang 1.000-an. Uang 1.000-annya butuh berapa ya? Butuh berapa lembar ya? Iya, butuh 1 juga ya anak-anak saja ya. Karena 2.000 ditambah 1.000 hasilnya adalah 3.000. Jadi butuh 1 lembar uang 2.000-an dan 1 lembar uang 1.000-an. Bisa ya? Kemudian yang B di sini ada harga buku gambar. Buku gambar harganya 5.000 rupiah anak-anak saja. 5.000 rupiah. Kira-kira butuh berapa
berapa lembar uang 2000-annya ya? Iya, butuh 2 karena uang 2000-an kalau 2 lembar berarti jadinya 2000 ditambah 2000 4000. Dan 1 lembar uang kira-kira butuh berapa? Butuh 1 lembar uang berapaan ya kira-kira ya? Tadi sudah 4000. Jadi iya, butuh 1 lembar uang 1000-an. Karena 2000 ditambah 2000 4000 ditambah 1000 lagi jadinya 5000 ya. Nah, bisa untuk membayar buku gambar tadi ya anak-anak saja ya, karena nilainya sama atau setara. Bisa ya? Baik, lanjut di halaman masih di halaman 77 anak-anak saja. Halaman 77 nomor 4. Gambarlah pecahan uang yang senilai dengan kelompok pecahan berikut ya. Nah, anak-anak saja di sini disuruh menggambar ya. Gambarlah pecahan uang yang senilai dengan kelompok pecahan berikut. Di sini yang A ada uang 1000, 1000-an, ada uang 500-an ya, 1000-an dan 500-an. Nah, di sini kira-kira yang nilainya setara berapa ya? Berapa kelompok pecahan uang? Kita lihat ya. Nah, 500, 500, 500. Nah, jumlahnya sama ya. Tadi yang 1000-an ditambah 500 jadinya 1500. Nah, yang di sini 500-an berjumlah 3 keping jumlahnya juga sama 1500. Nah, anak-anak saja yang B dan C digambar nak ya di rumah ya. Silahkan belajar untuk digambar di rumah uang yang nilainya sama atau setara. Bisa ya untuk latihan di rumah. Nah, yang selanjutnya yang nomor 5 masih di halaman 77. Perhatikan harga barang-barang berikut. Setelah itu kerjakan soal-soalnya. Ada es krim harga Rp4.000. Ada donat harga Rp3.000. Ada apa yaitu ya anak-anak saja ya. Ada roti isi coklat dengan harga Rp2.000. Kemudian ada wafer coklat dengan harga Rp5.000. Nah, sekarang pertanyaannya yang A, apa makanan yang paling murah? Anak-anak saja bisa lihat di sini, perhatikan di gambarnya dan harganya. Kira-kira makanan apa yang paling murah? Es krim Rp4.000, donat Rp3.000, roti isi coklat Rp2.000, kemudian wafer coklat Rp5.000. Kemudian yang paling murah kira-kira apa ya anak-anak saja ya? Kita lihat, iya, roti isi coklat dengan harga Rp2.000. Nah, baik. Untuk yang B, C, dan D, silahkan anak-anak ustazah kerjakan di rumah untuk latihan ya, supaya anak-anak ustazah memahami ya apa yang sudah ustazah sampaikan ya. Silahkan untuk latihan di rumah. Nah, baik anak-anak ustazah, kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama adalah kesetaraan nilai sekelompok pecahan uang. Yang kedua, mengurutkan harga barang. Yang ketiga adalah kelompok pecahan uang yang bernilai sama. Nah, saja semuanya ustazah berharap kalian semuanya bisa memahami dengan mudah apa yang sudah ustazah sampaikan tadi nak ya. Jika ada yang belum paham, bisa anak-anak ustazah tanya kepada orang tua atau bisa juga tanya kepada
ustazah masing-masing di kelas nak ya, wali kelas di kelas masing-masing. Nah, ustazah juga mohon maaf jika dalam penyampaian materi pada pagi hari ini masih banyak kekurangan ya anak-anak ustazah ya. Masih banyak hal-hal yang mungkin belum anak-anak ustazah pahami. Nah, ustazah mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kesempurnaan cuma milik Allah dan kehilafan milik ustazah pribadi ya. Nah, baik anak-anak ustazah yang soleh dan soleha, sebelum kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, tidak lupa ustazah berpesan selalu jaga kesehatan, rajin cuci tangan, rajin beribadah, jangan lupa sholatnya nak ya. Sholat 5 waktu selalu dikerjakan, sholat duhanya jangan dilupakan, kemudian tidak lupa juga sering-sering murojaah, mengaji ya, agar hafalannya dan mengajinya tetap terjaga. Kemudian jangan lupa juga di rumah untuk membantu orang tua. Nah, yang terakhir jangan lupa juga selipkan doa di setiap sholat ya. Mohon kepada Allah semoga pandemi ini segera berakhir ya, agar anak-anak ustazah semuanya bisa kembali masuk sekolah, bertemu dengan teman-teman, bertemu dengan ustadz dan ustazah, kita bisa belajar dan bermain bersama. Nah, baik soleh-solehah semuanya, kita akhiri ya pembelajaran kita pagi hari ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.